Selamat datang di konten mencoba menjadi pandit. Di sini saya akan mencoba menjadi pandit abal-abal membahas pertandingan semalam yang berlangsung antara timnas Jerman alias Bayern Munchen Mini menghadapi timnas Jepang alias Bundesliga Mini. Pertandingan semalam itu cukup menarik, cukup membuat jantung saya berdebar sebagai fans Jerman dan juga cukup membuat saya kena mental sebagai fans Jerman. Kalah 2-1, shoot on target banyak, penguasaan bola di babak pertama bagus, tetapi masuk ke babak kedua hancur. Shoot on target banyak, shoot on goal banyak, hanya saja tidak efisien, hanya mampu mencetak 1 gol, itu pun dari kotak penalti. Dan ya, Jerman juga cukup buruk mainnya di babak kedua. Pergantian pemain yang tidak efektif, mengganti Gundogan dengan Goretzka itu menurut saya ya oke lah untuk pergantian itu, karena beberapa kali juga Gundogan selalu out posisi, dan ketika out posisi Jepang melakukan counter attack, dia lambat untuk turun mengcover lini belakang atau mengisi ruang-ruang kosong. Kemudian memasukkan Hofmann yang masih menjadi pertanyaan besar. Memasukkan Hofmann untuk membuat lini serang lebih variatif, tetapi kita tahu sekelas Hofmann, yang pengikut Bundesliga tahu bagaimana Hofmann. Dan semalam juga terbukti bahwa Hofmann pegang bola juga beberapa kali melakukan kesalahan elementer yang harusnya dia dribble tetapi gampang direbut bolanya, kemudian harusnya crossingnya tidak sampai, umpan-umpannya beberapa salah. Kemudian lini depan menurunkan Harvest sebagai lini depan untuk babak pertama oke, namun babak kedua Harvest akan hilang dari permainan. Harvest tidak kelihatan dan Niklas Füllkrug terlambat untuk dimasukkan. Menghadapi Jepang yang bermain sebagian pemainnya berasal dari Bundesliga seperti Wataru Endo, Daichi Kamada, Takumi Asano, Ko Itakura, Sakai, Ritsu Doan. Sebagian pemainnya berasal dari Bundesliga sudah paham bagaimana karakter bertahan dari dua Dortmund yang berada di lini belakang Jerman. Niklas Süle yang dipasang sebagai bek sayap kanan, gampang diobok-obok, badan besar tapi lembek ke tahu. Kemudian Niklas Settelbeck, pemain yang tidak level untuk bermain di timnas Jerman menurut saya. Kemudian ada David Raum yang hobi overlap, sekalinya overlap susah sekali untuk pulang bertahan, kayak Bantoib, sekali naik lupa pulang. Itulah David Raum. Dan hasil Neuer tidak bisa apa-apa. Beberapa save penting juga sempat dilakukan oleh Neuer, namun tidak di-cover oleh pertahanan yang mumpuni, hanya Rudiger yang kelihatan kayak berjuang sendiri, sehingga lini belakang Jerman kadang kalah jumlah. Ketika David Raum overlap, lini pertahanan terbuka, hanya ada 3 pemain belakang, dan hasil itu berhasil dimanfaatkan oleh timnas Jepang, baik dari Takumi Asano dan Ritsu Doan yang berhasil mengkonversi menjadi gol. Kemudian untuk timnas Jerman, Gundogan seakan-akan kelihatan egois di pertandingan kali ini, karena beberapa peluang yang dia miliki beberapa kali harusnya bisa menjadi sebuah gol jika dia melakukan umpan ke temannya yang berdiri bebas, namun sayang
dia memilih untuk melakukan syuting. Terbukti pada menit keberapa dia di babak kedua, kalau tidak salah dia melakukan syuting, padahal sementara ada Sergei Gnabry di sebelah kanan yang berdiri bebas, namun tidak diberikan umpan. Dia hanya memilih syuting dan alhasil membentur tiang. Skor tetap menjadi 2-1. Kemudian lambatnya masuk Niklas Füllkrug dan Jerman selalu melakukan crossing, ya kalah duel udara. Tanpa pemain yang memiliki kemampuan duel udara yang baik menghadapi pertahanan Jepang yang dipimpin oleh Tomiyasu yang handal dalam bola-bola udara, ya nothing. Dan hasil ya semalam pertahanan Jerman diobok-obok, asli diobok-obok sama Ritsudoan, terutama Nicolas Sturberg yang tidak bisa sekali memenangkan duel 1-1 menghadapi Ritsudoan. Kemudian kesalahan dari lini pertahanan Jerman yang tidak terjalin dengan rapi, sehingga Niklas Süle yang berdiri jauh di belakang sekali meninggalkan dua pemain lainnya, sehingga membuat Takumi Asano menjadi onside. That's the game, dan Jerman kalah seperti pada umumnya. Jerman yang dipegang Hansi Flick dari 3 pertandingan terakhir menghadapi Hungaria, dia kalah 1-0, sama seperti permainan menghadapi semalam Jerman, peluang banyak namun konversi gol yang minim. Kemudian menghadapi Inggris yang berakhir imbang 3-3, yang sempat unggul 2-0 namun berhasil disamakan oleh Inggris, memperlihatkan bagaimana pertahanan yang pertahanan Jerman yang dilatih oleh Hansi Flick yang begitu rapuh. Kemudian hanya mampu menang 1-0 sebelum laga semalam menghadapi Oman. Terlihat bahwa memang PR besar yang dimiliki oleh Jerman ada di lini depan dan lini di belakang. Kalau untuk lini tengah, Jerman memiliki pemain yang bagus. Ibaratnya Jerman ini lini tengahnya mewah, sementara lini depan dan lini belakangnya wah, tidak ada harapan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, sedikit pandangan sebagai pundit abal-abal yang mencoba untuk menjadi pandit sepak bola. Terima kasih, thanks for watching.